Shalom. Apa kabar? Senang saudara kita boleh kembali beribadah pada pagi hari ini bersama-sama. Senang saudara? Amin. Nah, ketika saya mulai mempersiapkan khotbah hari ini, saya baru menyadari bahwa tema khotbah kita di bulan Mei dan di bulan Juni itu terdapat satu benang merah, saudara. Saya nggak tahu saudara menyadari ini atau tidak. Di bulan Mei tema kita adalah kuasa memberi. Kita diajar mengapa pentingnya memberi dan bagaimana kita memberi dengan benar. Lalu kita diajar bagaimana kita mengelola setiap pemberian yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita berpikir ada kepentingan Tuhan dalam setiap pemberian kita. Untuk kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Itu di bulan Mei. Lalu di bulan Juni ini tema kita adalah berkat. Kita sudah diajar apa itu berkat yang sesungguhnya. Lalu di minggu lalu kita diajar menjadi seorang pribadi yang rajin. Nah, minggu ini tema kita adalah setia. Nah, minggu depan tema kita adalah pengelola. Sadarkah saudara bahwa ada benang merah di antara bulan Mei dan bulan Juni dari setiap tema. Dan saya temukan benang merah itu adalah gini. Berbicara mengenai area keuangan. Saudara sepakat sama saya? Saya mungkin bisa salah, tapi itu yang saya dapatkan ketika saya menyiapkan khotbah pagi hari ini. Berbicara mengenai di area keuangan. Banyak menyinggung mengenai area-area keuangan. Mungkin kalau saudara bisa ingat-ingat sedikit, saudara akan dapat di kesimpulan yang sama. Betul Bapak Gembala? Mungkin saya bisa salah tadi saya bilang. Tapi saya ingin konfirmasi ini belum ada rekayasa, tidak ada rekayasa sebelumnya antara wakil gembala dan gembala. Karena kami belum pernah kenal sebelumnya. Betul Bapak Gembala? Confirm? Kita kunci jawabannya. Jadi ternyata ada satu benang merah yang berbicara mengenai seputar uang. Nah, berbicara dengan konteks hari ini, tema kita adalah setia. Celing, setia. Rupanya Tuhan juga ingin kita setia dalam hal keuangan. Dalam hal yang satu ini. Nah, coba kita lihat ayat ini, Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lalu, jadi, kita berhenti sebentar di sini. Kata jadi adalah kata yang menekankan hal penting setelah kalimat sebelumnya. Jadi kata jadi menghubungkan dua kalimat dan menekankan memberi penekanan penting atas kalimat yang sebelumnya. Makanya kan kita suka ngomong gini, kita udah ngomong banyak terus kita ngomong, jadi kamu jangan datang terlambat. Kita udah ngomong banyak, jadi kamu jangan makan sembarangan. Betul? Kita memberikan penekanan di hal penting setelah kata jadi. Jadi ada hal penting setelah kata jadi. Hal pentingnya bilang begini, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguh? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Jadi ketika saya membaca ayat ini, kesimpulan saya bahwa Tuhan ingin kita setia dalam perkara keuangan. Nah, kenapa ini penting, saudara? Karena kadang kita bisa setia dalam hal ketuhanan, tapi kita lupa dan kita gagal setia dalam hal keuangan. Kita akan belajar ini sama-sama. Saya buktikan itu saudara, bahwa kita gagal setia dalam hal keuangan. Dan kita puji Tuhan saudara, Tuhan selalu ingatkan kita dalam setiap aspek kehidupan kita, untuk kita menjadi serupa seperti Kristus. Saya buktikan, kita lihat ayat ini. Kita lupa bahwa keuangan dan ketuhanan mempunyai hubungan yang sangat erat.
Nah, kita lihat ayat ini, Maleakhi 3 ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Ini Tuhan yang bicara kepada bangsa Israel melalui Nabi Maleakhi. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Izinkan saya terjemahan dengan versi saya. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah tidak setia atas ketetapanku dan tidak memeliharanya. Boleh? Lalu dikatakan gini, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Sementara saya baca ayat ini, apa yang saya dapatkan? Tuhan lagi bicara nih sama bangsa Israel. Kamu udah jauh dari aku. Ayo, saatnya kamu kembali. Tuhan lagi menyadarkan mereka. Tapi yang menarik, bangsa Israel bilang begini, mereka langsung berespon. Tapi bagaimana caranya kami harus kembali? Jadi ini kayaknya nggak nyambung nih antara bangsa Israel dengan Tuhan. Saudara bisa ikuti saya sampai di sini ya. Nah, pertanyaan saya, menurut saudara bagaimana cara kita kembali kepada Tuhan? Mungkin kita akan berkata gini, oh, balik lagi dong kebaktian. Saudara pernah bertemu dengan orang percaya yang udah mundur, udah jauh dari Tuhan, terus saudara bilang gini, ayo balik dong, ayo balik dong. Tapi gimana caranya? Terus saudara bilang, ayo ini saatnya kamu mulai kembali berdoa lagi. Ini saatnya kamu mulai datang komsel lagi. Saatnya kamu datang kembali ibadah. Nah, ini yang saya lakukan. Saudara pernah terima nasihat ini atau saudara pernah memberi nasihat ini? Ini yang ada dalam pikiran kita ketika kita bilang, ayo balik sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan bilang apa saudara? Ini yang mengejutkan saya, jawaban Tuhan. Kita lihat ayat 8. Aduh kecil sekali. Nah ayat 8. Pernah gak saudara berpikir kalau cara kembali sama Tuhan ayat ini? Pernah gak saudara berpikir bahwa Tuhan itu menuntut? Kalau boleh saya pakai kata menuntut. Untuk kita setia dalam hal yang satu ini. Bahkan saya pun gak pernah berpikir temanya setia, tapi saya harus bicara mengenai keuangan. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat 8 bilang begini. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun engkau menipu aku. Tuhan udah bilang, kamu nipu loh. Tapi engkau menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mereka masih tanya lagi nih, bagaimana caranya kami menipu engkau? Tuhan bilang begini, caranya kamu menipu engkau. Cara kamu menipu Tuhan. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Saya tertarik dengan kata seluruh bangsa. Ini bicara mayoritas, saudara. Jangan-jangan kita ada di dalamnya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan, apa saudara? Di rumahku. Dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini yang tadi saya bilang. Sekarang kita pengen balik sama Tuhan lewat jalur ibadah, lewat jalur berdoa, lewat jalur pelayanan bahkan. Tapi kita nggak siap untuk balik sama Tuhan dengan membawa persembahan persepuluhan dan membawa persembahan khusus. Kita pengen balik sama Tuhan lewat jalur
ketuhanan, ibadah, pelayanan, doa. Tapi kita nggak pengen balik sama Tuhan lewat jalur keuangan dengan membawa persepuluhan kita dan persembahan khusus. Saudara bisa ikut saya sampai di sini ya. Nah, gereja selalu menekankan mengenai persembahan persepuluhan. Tapi kita ingat ada persembahan khusus. Amin. Nah, bukankah uang itu isu yang sensitif? Saya mau katakan sama saudara, ternyata ada satu kabar buruk buat saudara pagi hari ini. Kabar buruknya ini. Sikap kita terhadap uang ternyata akan menjadi penentu hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang banyak tidak kita pahami. Sikap kita terhadap uang ternyata menjadi penentu hubungan kita dengan Tuhan. Ternyata. Itu sebabnya hari-hari ini orang pengen balik sama Tuhan. Orang frustasi sama kerohaniannya. Mereka pengen balik sama Tuhan lewat jalur-jalur ibadah. Lewat jalur-jalur kerohanian. Tapi mereka tidak mau balik lewat jalur keuangan. Sadarkah saudara bahwa kehadiran saudara pagi hari ini tidak membuktikan bahwa saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Jangan melotot saya seperti itu. Kedengarannya memang gak enak, saudara. Tapi percayalah, apa yang saya sampaikan bukan menyenangkan saudara, tapi untuk menyehatkan saudara. Amin. Pernah saudara lihat ada orang yang cinta uang, terus punya rohani yang luar biasa? Gak pernah saudara. Pada saat yang sama ketika dia cinta uang, dia cinta Tuhan. Kalau ada saudara, saya pengen kenalan sama orang itu. Saya nggak pernah jumpai selama ini ada orang yang seperti itu. Nah, itulah kegagalan kita dalam merubah sikap kita terhadap uang. Itulah yang menjadi ganjalan dan hambatan kehidupan rohani kita. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena ternyata esensi kebenaran dari persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus adalah ini. Bahwa ternyata di dalam setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya hari ini, ada bagian Tuhan yang tidak bisa kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita. Ternyata dalam setiap saldo yang ada di rekening saudara, itu ada bagian Tuhan yang saudara gak bisa pakai untuk kepentingan pribadi. Tapi saudara harus pakai, harus salurkan untuk kepentingan kerajaan Allah. Nah, sayangnya banyak orang percaya yang gelap mata hari ini. Mereka lupa diri, mereka pikir gini, ini jatah saya semuanya. Saya exciting banget loh waktu mempersiapkan ini. Karena saya bilang gitu, Tuhan tuh luar biasa banget deh. Tuhan ingetin setiap titik dalam kehidupan kita loh. Makanya Tuhan bilang begini, kamu mau balik, kamu harus sungguh-sungguh, kalau kamu mau sungguh-sungguh ingin balik, beresi keuanganmu. Nah, maafkan saya, banyak orang percaya nggak siap ketika Tuhan ngomong ini. Ada yang senyum-senyum mungkin. Coba saudara tunjukkan wajah sukacitamu. Nah, saya mau masuk ke titik ini saudara. Mengapa sepertinya Tuhan itu memaksa untuk kita membereskan keuangan saat kita kembali kepadanya. Karena tadi saya sudah singgung, ternyata kita pengen balik, tapi kita tidak pengen balik lewat jalur ini. Padahal Tuhan bilang mau balik, beresi itu dulu, baru balik. Nah, kita seringnya nawar sama Tuhan. Kita bilang begini kan, Tuhan bulan ini lagi banyak keperluan. Boleh ya Tuhan, bulan ini gak kasih persepuluhan? Boleh ya Tuhan, please deh. Tuhan juga ngerti kok. Saudara, saya mau bilang gini, dalam kerajaan Allah gak ada tawar-tawaran. Tawar-tawaran adanya kerajaan Mangga 2. Nah, masalahnya kenapa sampai Tuhan itu tekankan masalah keuangan secara serius saudara. Karena ini ternyata menjadi penentu hubungan kita sama Tuhan.
Nah, saya nggak tahu saudara tahu ini atau saudara pernah belajar ini. Setelah diteliti dan ditelusuri dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan ngomong sama kita mengenai doa itu ada 500 ayat. Saudara setuju sama saya doa itu penting? Kita sudah diajarkan sejak sekolah minggu, doa adalah napas orang percaya katanya gitu. Dan ada 500 ayat yang Tuhan ngomong sama kita mengenai iman. Saudara setuju sama saya iman juga penting? Karena kita hidup karena iman. Tapi saudara, ada 2.350 ayat yang berbicara mengenai keuangan dan kepemilikan. Aneh saudara. Artinya di mata Tuhan uang itu penting. Di mata Tuhan masalah uang itu penting. Nah, dari 38 perumpamaan yang Yesus sampaikan di perjanjian baru, ada 16 perumpamaan yang bicara mengenai keuangan dan pengelolaan. Sampai di sini, kapan saudara belajar mengenai keuangan menurut Alkitab? Kapan terakhir? Karena tanpa sadar, kita dibombardir oleh kebenaran iman, oleh kebenaran doa. Tapi saya nggak bisa salahkan mimbar. Karena uang itu sensitif. Dari kita banyak kalau sudah bicara uang, itu sensitif. Uang lagi, uang lagi. Orang yang cinta uang, kalau dengar khotbah memberi, mereka akan terganggu. Mereka akan terusik, saudara. Mudah-mudahan gak ada di sini. Amin. Karena bicara mengenai uang, tidak bicara hanya mengenai persembahan persepuluhan. Saudara ingat penting ada berapa tadi? 2.350 ayat. Nah, iblis mau pakai uang sebagai senjata. Iblis selalu pakai uang sebagai senjata. Dan kita ingat kita butuh uang untuk menjalani hidup. Mau ke toilet aja kita butuh uang. Tapi justru iblis itu memakai uang sebagai senjata untuk mengendalikan hidup kita. Kita masih terhibur dan kita masih menghibur diri, kita bilang gini. Tapi kan Pak, saya rajin datang ibadah. Masalahnya di hadapan Tuhan saudara, gak cukup untuk saudara rajin kebaktian yang Tuhan lihat hatimu cinta siapa. Kita lihat ayat ini. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau kita bisa kerja sambilan. Nah, yang penting gak saling ganggu. Kita bisa bagi waktu. Gak bisa mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak menghindarkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kita pada saat yang sama, kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita harus pilih dia, Mammon, atau Tuhan. Kalau saudara pilih dia, saudara putus sama Tuhan. Kalau saudara pilih Tuhan, artinya saudara harus putus sama dia yang namanya Mammon. Kita harus memilih saudara. Mau panas atau dingin. Tapi kita gak siap memilih masalahnya. Akibatnya apa? Kita suam. Kristen kita Kristen yang suam. Benar? Kristen kita Kristen yang nanggung. Kristen mingguan yang gak ada kualitas Kristus dalam kehidupan kita. Karena kita gak siap memilih. Itu sebabnya saudara perlu dengar kebaktian, dengar kebenaran ini saudara. Bahwa ternyata seringkali yang membuat kita gak suka mendengar tentang kebenaran keuangan. Karena jangan-jangan kita cinta uang. Sekarang, mengapa sepertinya Tuhan tuh
memaksa. Saya selalu pakai kata memaksa. Karena itulah kehendak Tuhan. Sepertinya Tuhan memaksa. Tuhan nggak memaksa saudara. Tapi Tuhan begitu rindu saudara dan saya untuk membereskan keuangan kita dalam rangka memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Mengapa Tuhan tuh begitu serius saudara? Ada dua alasan yang pagi hari ini saya akan sampaikan buat saudara. Alasan yang pertama, Tuhan memerintah untuk menyerahkan uang kita kepadanya demi menegakkan ketuhanannya atas hidup saudara dan saya. Jadi saudara mau tahu gak bagaimana cara Tuhan ngetes kita? Dengan dia memberikan perintah untuk memberi. Saudara mau lakukan atau tidak? Tuhan tidak mengukur dia sudah jadi Tuhan dalam hidup kita ketika kita datang rajin beribadah. Saudara pikir Tuhan senang gitu kalau saudara rajin ibadah, Rabu datang, Sabtu datang, Minggu datang, doa malam hadir selalu. Terus saudara bilang, Yesus sudah jadi Tuhan dalam hidup saya. Saudara, gak cukup saudara. Tapi ketika ujian memberi itu datang, apakah saudara taat? Kalau saudara berkata bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu, maka mau gak mau, saudara harus taat. Amin. Saya berharap saudara masih ikuti saya. Saya heran, banyak orang yang ngomong gini, kenapa sih saya harus mengembalikan persembahan persepuluhan? Yang kerja saya, keringat saya, tulang yang dibanting tulang saya. Banyak loh yang masih ngomong gitu. Mereka lupa kalau kekuatan mereka memperoleh kekayaan atau penghasilan itu bukan karena IQ-mu, bukan karena kehebatanmu, tapi itu karena Tuhan. Saudara mungkin bilang begini, tapi kan saya pintar, makanya saya kaya. Saya mau kasih tunjuk sama saudara, ada orang yang lebih pintar dari saudara, tapi tetap miskin. Saya ini rajin, saudara ngomong, saudara saya ini rajin, saya ini kerja keras. Saya akan tunjukkan sama saudara orang yang lebih kerja keras dari saudara, tapi tetap gagal. Pada akhirnya dan pada dasarnya, kita harus mengakui, kalau bukan karena Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saya ngalamin saudara. Saya harus saksikan ini sama saudara. Bukan untuk kemuliaan saya, enggak sama sekali, tapi saya ini saksi hidup. Sejak saya kerja tahun 90, saya belajar taat mengembalikan persepuluhan saya. Sampai dengan terakhir gajian kemarin waktu saya pensiun, saya tetap taat melakukan itu. Saudara tahu, sampai hari ini, dia buktikan dia setia. Saya enggak hidup dalam kemewahan, tapi dia cukupkan segala yang saya perlukan. Tiga, 4 hari yang lalu, saya di kamar, saya sama anak saya, ada Esther waktu itu. Saya bilang begini, saya masih lagi pikir-pikir mempersiapkan ini. Saya tanya sama anak-anak saya, ada Esther, saya bilang begini, Esther, kamu masih memberikan persembahan persepuluhan? Karena kami latih anak kami sejak kecil, mereka untuk mengembalikan persembahan persepuluhan dari uang jajan, bahkan uang angpau Imlek, kami latih mereka. Kamu masih mengembalikan persembahan persepuluhan? Saudara tahu dia jawabnya apa? Masih, Dad. Gak ada satu kata pun yang keluar dari mulut saya. Yang ada dalam hati saya bilang begini, Tuhan, terima kasih engkau buktikan engkau setia. Percayalah saudara, ketika dia menguji ketaatanmu, dia akan memenuhi segala keperluanmu. Amin saudara. Hari ini, apakah Yesus sudah jadi Tuhanmu? Saya tentu nggak tanya apa agamamu. Karena kehadiranmu membuktikan apa agamamu. Tapi izinkan saya bertanya dan tolong jawab dengan jujur. Gak usah keras-keras.
apakah selama ini Yesus sudah menjadi Tuhanmu? Saudara sadar nggak kalau uang nggak salah? Karena setan pakai uang sebagai senjata. Untuk itu dikatakan gini, uang itu hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Atau Tuhan yang kejam. Uang itu hamba yang baik. Kalau kita peralat uang, kita bisa nolong banyak orang. Kalau kita peralat uang, bisa menyelamatkan banyak orang. Tapi kalau uang dijadikan Tuhan, habis saudara dan saya. Jadi ternyata uang itu gak boleh naik pangkat, saudara. Masalahnya uang itu selalu pengen naik pangkat. Dia bilang gini, udah lama nih, kapan promosinya, kapan naik pangkat? Udah lama nih. Saya mau bilang, tolong dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, jangan pernah naikkan pangkat uang dari hamba jadi Tuhan. Karena kalau ketika dia jadi Tuhan, dia akan atur hidup kita, dia akan ganggu sukacita kita, dia akan kendalikan hidup kita. Percayalah saudara, yang Tuhan inginkan bukan uangmu, yang Tuhan inginkan hatimu. Saudara ingat kisah Abraham? Tuhan minta dia mempersembahkan Ishak. Yang Tuhan inginkan bukan nyawanya Ishak, tapi hatinya Abraham. Karena hati Abraham sudah condong sama anak ini, sehingga Tuhan minta itu untuk dipersembahkan. Tapi ketika Abraham taat menyerahkannya, Tuhan kembalikan kok. Tuhan akan minta sesuatu sama saudara yang hari ini mengikat hatimu. Dan saya gak tahu apa hari ini yang sedang mengikat hatimu. Tuhan akan minta itu untuk dikorbankan. Ada satu peristiwa dalam Alkitab yang membuat kita harus berpikir banyak. Kita tentu ingat kisah ini, Matius 19, kita akan sama-sama lihat. Saya akan bacakan ini dengan cepat. Kita akan baca beberapa ayat saja, terlalu kecil buat saudara, gak apa-apa, saya akan bacakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi orang ini pengen benar, pengen selamat. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Jadi dia nantang, dia nanya nih, apa yang harus saya lakukan? Lalu ayat 20 bilang begini, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Saudara berani datang sama Tuhan, saudara bilang, "Apalagi Tuhan yang masih kurang?" Tuhan bilang, "Banyak." Orang ini nantang, songong. Dia bilang gini, "Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga." Tuhan sedang ajarkan dia investasi di kerajaan surga. Tapi karena ini orang cinta uang, orang cinta uang selalu fokus kepada kekinian. Mereka lupa mempersiapkan kekekalan. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi ini orang kaya, saudara. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga." Saudara tahu kenapa orang kaya sukar? Karena semakin kaya, semakin banyak yang dia beri. Saudara mau jadi orang kaya? Amin. Sekarang pertanyaan saya, emang Tuhan serakah gitu ya? Enggak, saudara. Tapi dia ingin saudara memberikan semua persepuluhan, semua keuanganmu kepadanya. Dan kita mulai belajar hidup sebagai pengelolanya. Enggak ada yang salah kalau saudara memiliki segalanya, tapi ketika saudara sadar bahwa itu semua milik Tuhan,
Dan kita hanya sebagai pengelolanya. Perhatikan tadi kisah tadi saudara. Ternyata bisa loh orang menuruti perintah Tuhan tapi tetap cinta uang. Saudara bisa dapat itu? Orang menuruti perintah Tuhan tapi tetap cinta uang. Jadi mungkin saudara, kita ini kelihatan baik, kita ini kelihatan benar. Tapi ternyata kita menyembah Mammon. Nah ini penting yang saya mau ingatkan. Karena bagaimana cara iblis membuat orang percaya tidak peduli dan mengorbankan panggilan Tuhan atas hidupnya. Iblis pakai uang untuk membuat orang percaya mengabaikan panggilan Tuhan. Iblis pakai uang membuat orang percaya tidak punya waktu untuk melayani. Iblis pakai uang untuk membuat orang percaya terikat sama pekerjaannya. Sehingga mereka lupa panggilan Tuhan atas hidupnya. Saudara dengar kata-kata saya. Saudara dengar ini. Kita selalu punya waktu kalau untuk uang. Tapi kita punya sedikit waktu untuk Tuhan. Kalau untuk cari uang, semangatnya minta ampun. Seberapa capek pun kita ladenin. Kita rela saudara. Tapi untuk Tuhan kita gak rela. Demi uang kita rela bangun pagi-pagi. Tapi demi Tuhan kita sangat gak rela bangun pagi. Kita selalu punya alasan untuk uang. Kita selalu punya semangat untuk cari uang. Tapi kita punya banyak alasan ketika kita cari Tuhan. Selanjutnya saudara, saya mau tadi poin pertama. Tuhan ingin kita menyerahkan segala milik kita kepada Tuhan. Untuk apa tadi? Menegakkan ketuhanannya dalam hidup kita. Itu poin yang pertama. Jadi Tuhan sepertinya memaksa kita untuk kita membereskan keuangan kita demi memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah yang kedua, saat memberi, ternyata kita sedang melepaskan kepercayaan atas uang dan mulai mempercayai Tuhan. Saudara sadar gak? Kenapa orang susah memberi? Karena rasa amannya pada uang. Saudara sadar gak? Kita jujur-jujuran nih. Ketika kita melepaskan uang kita, maka mau tidak mau, kita harus bergantung kepada Tuhan yang tak terlihat. Benar saudara? Nah apa yang menjadi solusi untuk kebenaran firman Tuhan ini? Ibrani 13 ayat 5 bilang begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu. Saudara mungkin masih ingat, cukup untuk diri sendiri, limpah untuk orang lain. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi untuk saudara tidak terjebak dalam cinta uang, selalu ingatkan dirimu bahwa Tuhanmu dan Tuhanku, Dia sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saya mau tutup dengan ini. Mengapa seorang yang mengalami kelawatan dan realita Tuhan, sikapnya sama uang berubah? Saudara tentu ingat Sakeus. Kalau ada orang yang paling cinta uang, itu namanya Sakeus. Kenapa? Karena dia kepala pemungut cukai. Pemungut cukai aja udah cinta uang. Kalau ini dia kepala berarti dia sangat cinta uang. Tapi saudara, ketika dia mengalami lawatan dan perjumpaan dengan Tuhan,
sikap dia terhadap uang totally different. Total berubah, saudara. Dia bilang gini, setengah dari hartaku akan kupersembahkan kepada orang miskin. Lalu jika ada orang yang aku peras, yang aku rugikan, aku akan gantikan 2 kali lipat. Enggak, 4 kali lipat, saudara. Waktu saya baca ayat ini, kalkulator saya jalan. 2 kali lipat, 3 kali lipat aja udah hebat. Ini 4 kali lipat, ini habis-habisan loh, saudara. Tapi buat Sakeus, lebih baik dia habis-habisan dalam hal uang. Tapi dia tetap dapat Yesus sebagai Tuhannya. Amin. Ternyata ini tadi bukan yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Saya tutup dengan slide ini, pemain musik boleh maju ke depan. Sikap seorang atas uang ternyata menjadi parameter karakter, kualitas iman, dan kerohanian. Kalau saudara mau tahu karakter seseorang, lihat bagaimana dia mengelola uang. Kalau saudara mau tahu kualitas karakter seseorang, lihat bagaimana dia mengelola uang. Kalau saudara mau tahu bagaimana kualitas iman seseorang, lihat, perhatikan bagaimana dia mengelola uang. Kalau saudara mau tahu kerohanian seseorang, lihat bagaimana dia mengelola uang. Pagi hari ini saya juga nggak tahu kenapa dengan tema setia, saya harus menyampaikan mengenai uang. Saya belajar taat karena saya tahu ada orang yang perlu ini. Ada orang yang perlu dengar ini. Kalau hari ini saudara mungkin dikuasai cinta uang, alami lawatan dan kasih Tuhan. Karena dalam lawatan dan kasih Tuhan itu memberikan rasa aman yang asli. Sedangkan uang memberikan rasa aman yang palsu. Tapi dalam lawatan kasih Tuhan dan jamahan Tuhan, engkau akan mengalami rasa aman yang pasti. Amin. Kita bangkit berdiri, Bapak. Terima kasih Tuhan kalau engkau terus buktikan engkau setia. Terima kasih Tuhan kalau engkau tunjukkan kasih setia. Pagi hari ini saya mau ajak saudara, yuk kita rame-rame, kita sepakat. Pagi hari ini, kita turunkan pangkat uang. Dari Tuhan kembali menjadi hamba. Selamat menaklukkan uang. Tuhan Yesus memberkati.